Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sniper Selang. Baik teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kali ini Sniper Selang lagi berburu burung pergam-pergam nih teman-teman. Jadi di sini Sniper Selang lagi beristirahat. Jadi menunggu istirahat, Sniper Selang meluangkan waktu akan mengajarkan tata cara pemakaian senapan uplik bagi pemula nih teman-teman. Jadi teman-teman pemula wajib tahu nih teman-teman. Jadi di sini saya bukan mengajarkan dan saya juga bukan senior. Jadi di sini kita sambil belajar nih teman-teman. Saya juga belajar, teman-teman juga harus belajar. Jadi kalau teman-teman pemula ingin membeli senapan uplik, oke-oke saja. Tapi kalau mau pengen membeli senapan predator ataupun PCP itu tidak masalah teman-teman, tapi ini diwajibkan bagi pemula yang menggunakan senapan uplik teman-teman. Jadi di sini kita harus extra hati-hati nih teman-teman, karena senapan ini berbahaya nih teman-teman. Jadi alangkah indahnya kita belajar dulu sama yang sudah bisa nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman, sebelum teman-teman pergi hunting, jadi jangan lupa terlebih dahulu periksa senapan upliknya. Kemudian jangan lupa berikan sedikit oil pada senapan supaya lebih maksimal senapan kita teman-teman. Kemudian jangan lupa memilih mimis yang oke, biar kita nantinya tidak gagal hunting teman-teman. Jadi di sini kita terlebih dahulu memompa nih teman-teman. Nah, jadi senapan uplik ini harus kita pompa nih teman-teman, bukan seperti senapan PCP teman-teman, sudah diisi dari rumah anginnya. Tapi ini harus kita pompa terlebih dahulu, baru kita berikan mimisnya teman-teman. Jadi ini sebagai percobaan aja teman-teman. Jadi kita pompa sebanyak 3 kali saja teman-teman. Kemudian kita berikan mimis teman-teman. Kita buka tombol grendelnya teman-teman. Kemudian pasang mimis ya teman-teman. Nah, kalau sudah terpasang nih teman-teman, kita harus membidik sasaran yang lebih baik teman-teman. Jadi kita arahkan senapan kita pada sasaran yang lebih baik. Nah, jadi di sini yang lebih baiknya ke mana nih teman-teman? Jadi yang baiknya di sini kita lihat beberapa ekor burung yang di atas, misalnya kita lihat yang menghadapi kita teman-teman. Jadi kalau burungnya menghadapi kita, otomatis dadanya ke hadapan kita, jadi dia lebih efisien ataupun lebih besar kelihatannya teman-teman. Jadi setelah kita seser teman-teman, kita bidik. Nah, kalau sudah tepat sasaran, nah baru kita tekan pelatuknya teman-teman. Nah, ini tombol pelatuknya teman-teman. Jadi kalau tombol ini tidak kita tekan, nah jadi pelurunya tidak terlontarkan teman-teman. Seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Kemudian teman-teman, apabila teman-teman pemula berburu menggunakan senapan uplik ataupun senapan jenis lainnya teman-teman, harus hati-hati. Nah, jadi ujung laras ini teman-teman kita hadapkan ke atas nih teman-teman. Kita hadapkan ke atas ataupun kita hadapkan ke bawah. Jadi seketika kita tidak sengaja menekan pelatuk ataupun tombol pada senapan ini, jadi kita tidak membahayakan teman ataupun orang lain yang di depan kita. Nah, jadi di sini
otomatis mimis yang di dalam senapan ini akan terlontarkan ke atas ataupun terlontarkan ke bawah ataupun ke tanah nih teman-teman. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan senapan ini, alangkah indahnya, alangkah lebih baiknya kita pompa terlebih dahulu. Kalau sudah ada sasaran baru kita pasang mimisnya. Tapi kalau tidak ada sasaran, belum ada sasaran, jangan pasang dulu mimisnya. Jadi kalau belum kita pasang mimisnya, seketika sasaran itu terbang ataupun pergi, nah jadi angin yang di dalam senapan ini bisa kita lepaskan dengan menombol latu pada senapan teman-teman. Nah, jadi teman-teman pemula, jadi kalau misalnya setelah kita pompa senapan uplik ini, kalau teman-teman ingin senapannya awet, tahan lama, bertahun-tahun, bahkan bisa dipakai nanti regenerasi berikutnya ataupun anak-anak kita berikutnya, kalau tidak dijual ataupun tidak rusak. Jadi setelah kita pompa itu teman-teman, usahakan paling lama di dalam tabung anginnya itu tersimpan 10 atau 15 menit. Nah, biar senapan kita ini awet. Nah, jadi teman-teman, apabila angin mengendap di dalam tabung lama, setengah jam atau 1 jam atau beberapa jam kemudian, itu akan mengakibatkan seal pada tabung pengisian angin di dalam, pin-pin yang ada di dalam tabung, kemudian seal-seal yang ada di dalam akan mudah lembek teman-teman, akan mudah remuk. Jadi disitulah nanti akan merusakkan senapan kita teman-teman. Jadi terkadang-kadang nanti teman-teman pemula menanyakan kenapa senapan saya ini lolos, tidak menyimpan angin. Nah, itulah salah satunya teman-teman. Jadi dia tidak menyimpan angin di dalam tabung itu karena seal yang ada di dalamnya sudah terkikis ataupun sudah sobek teman-teman. Jadi seperti senapan saya ini teman-teman, ini belum saya beli, pertama kali saya beli ini belum pernah saya ganti pentil, belum pernah saya ganti per yang ada di dalam tabung, belum pernah saya ganti karet yang ada di dalamnya nih teman-teman, karena saya jaga, saya rawat dengan baik nih teman-teman. Jadi inilah teman saya ke hutan nih teman-teman, ataupun ke sawah, ataupun pergi berburu nih teman-teman. Nah, jadi ini sudah saya katakan sih belum terlalu lama, ini baru sekitar 8 tahun nih teman-teman. Cuman batang atau popornya saja sudah saya ganti nih teman-teman. Ini sudah dari kayu nih teman-teman. Ini senapan saya jelek nih teman-teman, tapi alhamdulillah sudah banyak membawakan hasil nih teman-teman. Jadi ini tergantung dari perawatan teman-teman. Jadi kalau kita rawat dengan baik, kita rawat dengan seksama, insya Allah senapan uplik kita, senapan jenis apapun akan awet mudah. Jadi teman-teman, kemudian setelah hunting ataupun berburu sampai di rumah, jangan lupa senapan ini pun dijaga dengan baik-baik, hindari dari jangkauan anak-anak. Apabila perlu, senapan kita digantung di atas teman-teman, di atas dinding, biar lebih aman dan terkendali. Nah, jadi teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman pemula. Mungkin ada yang janggal-janggalnya, mohon maaf.
karena maklum kita tidak begitu lancar ngomongnya teman-teman, karena lagi kehausan karena kita tadi lupa membawa air minum teman-teman. Jadi ada agak sedikit serak-serak basah nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah.